Halo pecinta spoiler di penjuru dunia, saya doakan selalu sehat ya, baik fisik maupun mental. Perbedaan keyakinan menjadi sebuah hal yang bisa memulai konflik baru di sebuah negara. Banyak penduduk yang mudah terpecah belah, bahkan terprovokasi hingga berupaya menentang dengan suatu hal yang salah. Kisah ini terekam jelas dalam film berjudul Second in Command yang diproduksi pada tahun 2006, di mana banyak pasukan milisi yang menentang presiden baru dan ketetapannya, hingga ingin melakukan kudeta dan memunculkan banyak korban jiwa. Ya udah, langsung aja siapin sebatang, racik kopi kalian, dan selamat menyaksikan. Berlatar di negara Moldavia, salah satu negara bagian Eropa Timur, terjadi sebuah kekacauan yang menyebabkan banyak warga turun ke jalan karena menolak keputusan pemilu yang telah ditetapkan, bahwa presiden bernama Amirev terpilih untuk menggantikan mantan presiden Kirillov dan akan mengubah sistem pemerintahan komunis menjadi negara demokrasi. Hal itu dikemukakan oleh 3 orang jurnalis Amerika yang datang jauh-jauh untuk meliput langsung kejadian, karena para milisi pendukung presiden Kirillov ditaksir akan melakukan kudeta. Dikenalkan pula seorang pasukan Navy SEAL yang bernama Kolonel Sam Keenan. Dia baru saja tiba untuk menuju ke dubes Amerika di Moldavia untuk menyelenggarakan fungsi diplomasi pertahanan. Saat di perjalanan, Sam meminta pada butler untuk mampir sebentar ke sebuah hotel, di mana saat di sana ia menemui wanita bernama Michelle, yakni jurnalis Amerika yang tak lain dan tak bukan adalah kekasihnya. Kemudian saat mereka sedang memadu kasih di sebuah kamar, tiba-tiba saja muncul satu orang yang langsung menembak para jurnalis tanpa terkecuali, hingga menimbulkan kekacauan. Hal tersebut membuat Sam cepat-cepat beranjak dan langsung menghabisi orang tersebut dengan pukulan yang mematikan. Setelah butler menjemputnya, Sam pun mengajak Michelle untuk ikut bersama dengan alasan keamanan. Namun Michelle menolaknya karena tugas memang di sini untuk meliput kejadian yang sebenar-benarnya. Dan butler pun cepat-cepat mengajaknya pergi karena polisi sipil akan datang dan tidak seharusnya mereka di sini. Tiba di kedubes Amerika, Sam tidak lagi berseragam seperti saat awal, melainkan memakai kemeja yang sudah kusut kemana-mana. Ia pun disambut sersan penembak bernama Gani dan diajak untuk menemui duta besar Amerika yang bernama Norland, di mana ia sedang mengadakan pertemuan dengan 2 orang lainnya, yakni RSO yang bernama John dan komandan marinir yang bernama Belwin. Saat itulah mereka langsung membahas tentang target mereka selanjutnya, yakni penghasut oposisi dan pemimpin dari pasukan milisi yang bernama Tavarov, orang yang menjadi dalang penembakan di hotel tadi. Di sisi lain, para milisi semakin menghasut warga untuk terus mendukung mantan presiden Kirillov agar kembali menjabat. Ada pula Michelle dan juru kameranya Mike yang berusaha terus merekam kejadian ini. Sementara itu, Frank selaku perwakilan CIA melaporkan tentang jumlah korban dan terlibatnya Sam saat di hotel tadi. Ia juga memberitahu tentang pasukan milisi yang berjumlah lebih dari 500 orang dan telah menyerang barak militer bahkan menembaki kepentingan bisnis Amerika, di mana Presiden Amirev telah mengirim pasukan Jenderal Borgov selaku perwakilan dari militernya untuk menyerang tempat yang diduga sebagai markas milisi. Namun menurut satelit, mereka berbalik dari pegunungan dan kemungkinan tiba dalam waktu 5 jam. Sementara di pusat kota, perlahan mulai jatuh ke tangan para anarki. Bahkan mereka telah memutus jalur presiden dengan polisi, hingga Presiden Amirev berujung terisolasi di dalam istananya. Dan tepat saat itu, mereka mendapat laporan bahwa pasukan Jenderal Borgov juga masih berada jauh di pegunungan. Di tengah aksi yang semakin ricuh, tiba-tiba seorang melesatkan tembakan tepat mengenai wanita yang merupakan warga biasa. Hal tersebut membuat kekacauan terjadi semakin parah. Para warga beraksi semakin brutal karena mengira tembakan tersebut berasal dari pengawal istana. Hal itu pun dilaporkan oleh penasihat presiden bahwa satu dari pengawal mereka telah melepaskan tembakan. Namun Presiden Amirev tidak mempercayainya karena ia tak memerintahkan siapapun untuk menembak rakyatnya sendiri. Situasi mereka pun kian terhimpit karena tak hanya mendapatkan tekanan, pasukan Jenderal Borgov baru saja kehilangan kontaknya.
di mana ia langsung dipaksa melarikan diri. Namun ia menolaknya karena itu berarti akan mundur dari kepresidenan. Ia pun berakhir menangkap penasehatnya karena merasa sudah tidak membutuhkan saran pengecut darinya. Sementara di Kedubes, Norlan menyampaikan jika presiden telah meminta bantuan evakuasi untuk staf presiden yang berjumlah 27 orang dan 42 warga Amerika yang berada di pusat kota, di mana hal itu tidak disetujui oleh Frank. Namun bagi Sam, ia percaya bisa membawa presiden keluar dari istana. Maka Norlan pun menyerahkan jabatan wakil pengganti untuknya. Berbekal 4 orang marinir handal bertempur, mereka tiba di luar istana dengan keadaan pemrotes yang sudah semakin brutal. Ia pun masuk seorang diri dan langsung mengajak Presiden Amirep untuk pergi. Namun karena kondisi warga yang mulai mendesak masuk istana, alhasil Sam langsung merencanakan plan kedua. Switching to plan B. Maka saat pagar utama dibuka, mobil tersebut langsung dihadang hingga terbakar dan menabrak mobil lainnya, di mana seluruh penghuni mobil langsung dihajar habis-habisan, seolah mengabaikan seluruh rasa kemanusiaan. Tanpa mereka tahu bahwa Presiden Amirep berada di mobil yang berbeda, di mana Sam segera menerobos gerbang untuk keluar dari sana. Dan dari itu semua terekam jelas lewat kamera saat Tavarov menembak salah satu staf presiden. Saat menuju ke Dubes Amerika, mobil yang presiden tumpangi dicegat dan ditabrak hingga terbalik, di mana para marinir pun siaga untuk menembak, hingga pertempuran pun langsung pecah saat itu juga. Begitupun Sam yang masih berusaha keluar dari mobil, hingga mereka dihadapkan dengan komplotan milisi yang datang semakin banyak, di mana hal itu membuat pasukan segera mundur untuk masuk ke gedung, dibantu oleh Gunny yang mengerahkan banyak penembaknya. Usai selamat dari kejaran, 2 pasukan masih terjebak di luar, yakni bernama Zenger dan Pazini. Gunny pun hendak melakukan penjemputan membawa timnya, namun Sam melarangnya karena ia membutuhkan pasukan untuk berjaga. Dan ia percaya bahwa Zenger dan Pazini bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Kemudian para milisi tak menyerah begitu saja, di mana Tavarov memerintahkan pasukan untuk melakukan serangan, bahkan dengan menggunakan roket RPG sekaligus. Jelas mereka yang belum sempat membaca serangan terkejut dan tidak mampu menghindarinya. Sam pun langsung menolong seorang tentara dan mengevakuasi presiden untuk diamankan. Namun sayangnya Norlan terluka parah, bahkan sebuah puing bangunan menembus di dadanya. Dan sebelum medis bisa menolongnya, Norlan sudah tak bisa diselamatkan. Lepas serangan itu, perintah kedua diambil oleh Sam sesuai pesan dari Norlan. Ia pun langsung menghubungi Washington, mengabari tewasnya duta besar dan meminta bantuan tentara, di mana Jenderal Anderson akan mengirimkan unit ekspedisi darurat yang datang dalam kurun waktu 6 jam. Pesan itu pun langsung dikirimkan oleh Angkatan Laut Amerika, hingga marinir terdekat langsung menerimanya. Kemudian perbedaan pendapat pun kembali terjadi, di mana Frank menyarankan untuk melakukan evakuasi terhadap 50 orang. Namun bagi Sam, evakuasi terlalu beresiko dan lebih baik untuk mempertahankan gedung selagi menunggu bantuan dari Jenderal Borgov. Lalu entah bagaimana caranya, Tavarov berhasil menembus channel mereka dan meminta berbicara langsung dengan penanggung jawab, bahwa ia menginginkan Presiden Amirep untuk membayar atas kematian rakyat yang sudah ditembaknya. Bahkan tak hanya itu, Tavarov juga membawa 3 orang sandera, yakni 1 orang jenderal kepercayaan sang presiden, dan 2 diantaranya adalah jurnalis yang sangat Sam kenali. Melihat hal itu, ia pun mencoba melakukan penawaran, bahkan mengancam dengan perjanjian Jenewa atas tawanan perang. Namun Tavarov berhasil menyangkalnya dan tetap menginginkan sang presiden selagi ia masih berbelas kasih. Setelah menembak seorang jenderal, Michelle diberikan tamparan keras sebagai bukti bahwa mereka benar-benar bersungguh-sungguh dan bukan hanya mengancamnya. Maka saat diberi waktu 15 menit untuk berpikir, Sam memutuskan untuk melakukan penyelamatan.
di mana Frank langsung menghubungi Zenger dan Pazini bahwa mereka harus segera bergerak untuk ke sebuah tempat. Lantas Sam pun menemui sang presiden menanyakan tentang terlibatnya ia dalam penembakan, di mana Amirep menyangkalnya karena hal itu murni jebakan dari para milisi yang mencoba menyingkirkan ia dengan berbagai cara. Sementara itu, Zenger dan Pazini telah melakukan penyamaran untuk mengambil peledak C4 dari seseorang. Maka setelah itu, mereka pun langsung bergerak untuk melakukan penyerangan. Usai saling melemparkan kode, pasukan penjaga pun telah bersiap-siap dalam posisinya. Hingga tiba-tiba, tak berlama-lama, bom asap dan satu persatu penjaga langsung ditembak hingga tumbang, di mana mereka kompak menyerang secara bersamaan, hingga aksi penyelamatan pun berhasil dilakukan meskipun ada korban yang terluka. Kemudian setelah Michelle diamankan, Sam bersikeras menyelamatkan seorang tentara yang tertinggal, di mana ia langsung menghabisi para milisi sendirian, bahkan melawannya dengan tangan kosong hingga matanya dibuat buta. Buset, salah nyari lawan nih orang. Nggak tahu apa di film Bloodsport, Chong-Li aja lewat. Gimana? Apaan sih ya? Ia pun langsung memastikan keadaan sang pacar yang baik-baik saja. Baru setelah itu, ia menanyakan kembali kapan Borgov akan tiba, di mana mereka akan datang dengan senjata berat dan ditaksir akan sampai 3 jam dari sekarang. Dan sekali lagi, Frank menganjurkan untuk menyerahkan Presiden Amirep karena cara itu akan membuat mereka aman. Namun seperti sebelumnya, Sam masih teguh pada pendiriannya. Kemudian pasukan milisi kembali melakukan pergerakan. Mereka merusak beberapa CCTV, bahkan juga meledakkan antena komunikasi. Hingga Sam pun menghubungi Washington dengan menggunakan telepon satelit yang mereka punya. Namun secara tiba-tiba, departemen menyampaikan bahwa mereka tidak mendapatkan surat resmi tentang pergantian Norland. Maka suka tidak suka, Belwin pun ditunjuk untuk memegang komando, di mana ia langsung mengusulkan upaya evakuasi dan disetujui. You are authorized to proceed. Singkat waktu saat malam, mereka mulai menyiapkan rencana penyelamatan, di mana hal itu masih disangkal oleh Sam. Namun Michelle bersikeras percaya bahwa mungkin kali ini dugaan Sam bisa saja meleset. Skenario evakuasi pun telah dilakukan, di mana mereka sudah memiliki lubang tersembunyi yang terhubung dengan terowongan bawah tanah, hingga berujung di tempat yang cukup jauh dari kedutaan. Dan saat situasi masih aman terkendali, Zenger dan Pazini langsung mempersiapkan transportasi yang akan mengangkut mereka, di mana ia terus bergerak membuka gerbang terowongan hingga para warga langsung dibimbing untuk berjalan keluar dari sana. Sementara Sam masih menolak untuk ikut meninggalkan tempat ini, bahkan ia tak peduli meskipun Frank telah merendahkan posisinya. Dan setelah berbagai unit dalam perjalanan termasuk sang presiden, Sam terus memantau pergerakan para milisi dari CCTV yang tersisa, di mana bus pun tiba bersama dengan pintu palka yang dibuka, hingga mereka mulai memasuki bus secara bergiliran. Namun setelah beberapa menit menunggu, tak ada tanda-tanda bahwa para milisi akan menyerang kedutaan. Maka saat mereka merasa adanya sebuah hal yang janggal, tiba-tiba tanpa berpikir panjang, ledakan itu membuat tim yang masih dalam perjalanan langsung memutar balik, di mana setelahnya lusinan tim milisi keluar dari tempat persembunyian dan langsung menyerang mereka. Jelas seluruh warga yang berada di dalam bus tewas semua, termasuk Butler yang tertembak saat belum sempat menutup pintu palka. Hal tersebut membuat para milisi langsung masuk dan menyerang mereka secara membabi buta. Mengetahui bahwa seluruh tim telah dijebak, Sam memerintahkan pasukan membawa Amirep ke tempat yang lebih aman. Ia pun menugaskan pasukan bersiap untuk berperang, bahkan berniat menjemput Michelle, dan mengabaikan omong kosong Frank yang masih saja mementingkan jabatan. Saat di terowongan, ia berhasil menemukan Michelle dan langsung melindunginya, di mana mereka berada dalam posisi yang sangat mempertaruhkan nyawa.
Namun berkat sederet pengalaman bertempur dan menangani berbagai musuh, Sam mampu menghabisi para penembak amatir dengan mudah. Lantas ia pun segera membawa Michelle keluar dan memerintahkan Gunny untuk menyegel terowongan. Kemudian Sam yang tahu bahwa kejadian tadi semata-mata bukan hanya kebetulan, langsung memeriksa beberapa orang yang sempat terlewat, yakni para staf presiden dan Amirev juga, di mana ternyata mereka semua telah bersih dari penyadap. Maka mereka pun memeriksa satu persatu orang terakhir dan menemukan sebuah penyadap kecil yang bisa menangkap posisinya dalam radius 10 kaki. Hal tersebut jelas membuat Michelle sangat terpukul, namun bagaimanapun juga semuanya telah terjadi. Dan karena merasa telah salah mengambil tindakan, Baldwin menyerahkan kembali jabatannya kepada Sam, di mana Gunny pun datang membawa satu kabar baik bahwa mereka telah menyiapkan paku, besi, dan berbagai pisau untuk mengantarkan kesakitan pada seluruh milisi. Mereka yang tersisa pun telah berjaga di tiap sudut benteng, di mana kemudian sebuah mobil melaju hingga melakukan pengeboman. Serangan itu disusul oleh pasukan yang terus mendesak maju, di mana tembakan dari pihak marinir terus dikerahkan, hingga Gunny pun mengaktifkan seluruh peledaknya. Tak henti begitu saja, pasukan musuh seakan tak kehabisan orang. Mereka semakin brutal dan berhasil menerobos memasuki pagar, hingga tiba-tiba para milisi mundur saat mengetahui bahwa Jenderal Borgov telah datang. Kabar tibanya sang jenderal langsung disambut baik oleh Frank. Ia bahkan meminta untuk melakukan rekaman dan meminta presiden untuk keluar disambut oleh rakyatnya. Namun tiba-tiba pasukan militan muncul kembali, dan itu sebagai sebuah tanda pengkhianatan. Hal tersebut membuat Frank tewas tertembak. Begitupun presiden yang langsung dibawa untuk kembali masuk, di mana keadaan sangat kacau karena hal itu sangat di luar kehendak mereka. Hingga setelah diserang dengan berbagai kaliber dan meriam, helikopter Amerika muncul bertepatan dengan Tavarov yang berhasil masuk, di mana Sam langsung mengontak marinir bahwa tank menggempur mereka dalam kondisi yang sangat terhimpit. Sontak marinir Amerika pun meminta mereka untuk menurunkan senjata, namun karena masih dihiraukan, seluruh pasukan milisi berikut tentaranya dihancurkan hanya dalam beberapa saat. Begitupun para milisi yang telah memasuki gedung langsung dibantai hingga Gunny meminta Sam untuk segera mundur. Ia pun menghadapi banyak pasukan hingga tertembak, di mana Michelle pun datang dan menerima pistolnya. Sementara itu, Mike yang masih berusaha merekam ditembak hingga tewas. Hal itu pun membuat Michelle berani untuk mengangkat senjatanya. Di sisi lain, Baldwin melaporkan bahwa Michelle tak ada di tempat perlindungan. Mereka pun mencari Michelle bersama-sama, di mana Tavarov telah mengincar dan menusuk Baldwin dengan pisaunya. Hal tersebut membuat Sam terlibat pertarungan. Mereka saling menyerang satu sama lain, hingga Baldwin pun menyerahkan pisau dan membuat Sam mengakhiri semua ini. Keesokan harinya, marinir Amerika telah turun untuk mengevakuasi para korban. Sang presiden pun selamat dan hendak dibawa bersama warga sipil, di mana Sam menolak ikut dalam evakuasi. Yes, sir. Seperti biasa, Om Van Damme ini memang sangat jago memukau penonton dengan aksi bela dirinya. Sangat disayangkan filmnya hanya berdurasi pendek hingga terasa masih kurang greget. Tapi pesannya cukup tersampaikan bahwa begitulah kira-kira penampakan negara jika terjadinya perpecahan.
Ya udah, saya akhiri pembahasan kali ini dan sampai berjumpa lagi.